Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Yordania dalam mendorong terwujudnya solusi damai bagi Palestina. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Rizky Saputra dan Ragi Lestari. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 23 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Aram Limited di London, Inggris. Kehadiran Presiden dalam agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi ekonomi berbasis teknologi dan juga inovasi, khususnya di sektor semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, kerjasama ini ditujukan agar Indonesia mampu menguasai teknologi semikonduktor dari sisi desain, yang merupakan bagian dari hulu industri. Aram diketahui memiliki pangsa dominan dalam desain chip global, termasuk untuk sektor otomotif, pusat data, dan juga kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Melalui kemitraan tersebut, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 15.000 insinyur Indonesia dalam ekosistem ARM guna memperkuat kapasitas nasional di bidang chip design. Program akan dilaksanakan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar negeri, serta menghadirkan pelatih ARM ke Indonesia dengan modul khusus, sehingga transfer pengetahuan dapat berjalan berkelanjutan. Selain peningkatan sumber daya manusia, pengembangan juga diarahkan pada 6 bidang intelektual properti atau IP strategis, antara lain teknologi otomotif, Internet of Things, pusat data, dan perangkat rumah tangga, termasuk opsi pengembangan teknologi masa depan seperti autonomous vehicle dan quantum computing. Acara untuk penandatanganan ARM Semiconductor dengan Danantara. Nah, ini merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor. Dan ARM ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri. ARM menguasai teknologi otomotif itu sekitar 96%, dan juga menguasai data center atau AI hampir 94%. Dan dengan kerjasama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15.000 engineers kita di dalam ekosistem ARM agar mereka bisa menguasai teknologi chip design. Dan rencana kerjasamanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk penguasaan teknologi secara mandiri, terutama di sektor elektronik yang sektor yang sangat strategis. Ini melengkapi sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan yang ini yang leapfrog untuk di digital ecosystem. Dengan itu, pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari strategis memperkuat kedaulatan teknologi dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor. Selasa 24 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mendapat pengawalan dari sejumlah pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Yordania setibanya di wilayah udara Yordania. Pengawalan itu menjadi bentuk penghormatan tinggi dari pemerintah Yordania kepada Presiden Prabowo Subianto dan Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga disambut secara langsung oleh putra mahkota Kerajaan Yordania Hashimiyah, Prince Al-Hussein bin Abdullah II, setibanya di Bandar Udara Militer Marka Aman pada pukul 19.53 waktu setempat. Kedatangan kepala negara kali ini merupakan kunjungan kerja sebagai upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Selain putra mahkota, Presiden Prabowo juga disambut oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua negara. Dari pihak Indonesia, tampak Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania Ade Patmo Sarwono dan Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Kolonel Laut Dafris D. Syahrudin. Adapun prosesi penyambutan turut diwarnai dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi, menambah hikmat suasana kedatangan kepala negara di Aman. Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermain
bermalam di Aman. Hal tersebut juga bagian dari penyambutan ekstra yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut hangat kedatangan sahabat haribnya sejak muda. Rabu 25 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein melakukan pertemuan bilateral di Istana Basman Aman, Jordania untuk membahas penguatan kerjasama kedua negara serta upaya mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya terkait konflik di Gaza dan juga tepi barat Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dengan Yordania dalam mendukung terwujudnya solusi damai bagi Palestina. Indonesia memandang Yordania sebagai mitra strategis yang memiliki kedekatan geografis serta peran penting dalam dinamika politik di kawasan. Pertemuan itu juga menyoroti pentingnya langkah konkret dalam merespon situasi kemanusiaan di Gaza. Kedua negara menilai stabilitas kawasan menjadi kunci bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah terdampak konflik. Yes, Indonesia is committed to do whatever we can for a lasting solution, and in our opinion the only lasting solution is a two-state solution with an independent Palestine, and that's why when we were invited to join the Board of Peace and we supported the 20-point plan of President Trump, it's all with the view and effort to do whatever we can to achieve that lasting solution. So thank you very much, Your Majesty, for your kind offer of support for our contingents. We hope we can have a close liaison and cooperation, because you are the closest to the Gaza problem, and we hope that our close cooperation will strengthen our position, because we are, I think, on the same platform as Jordan and the other countries around the region. We are deeply concerned about the problems in the West Bank. We fear that this could affect the success of whatever we try to do in Gaza. Di sisi lain, Raja Abdullah II bin Al-Hussein menyambut baik komitmen Indonesia dan menilai peran Indonesia semakin diperhitungkan dalam berbagai agenda strategis di Timur Tengah, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Ia memandang penguatan kolaborasi dengan Indonesia akan memberikan kontribusi positif bagi upaya menjaga stabilitas di kawasan. Sebagai tindak lanjut, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pejabat terkait di masing-masing negara, di mana Indonesia dan Yordania akan terus memantau perkembangan situasi serta menjajaki langkah bersama yang dapat mendorong tercapainya penyelesaian damai konflik di Palestina. The role of your nation, I think, with all the challenges that we have in the region, is very, very important. I know how much you are committed to the two-state solution, how much you value the future of the Palestinian people, and this is something, obviously, that warms all our hearts. And again, your very brave commitment to protect the people of Gaza, for us, I think, is extremely important. And I look forward to having this discussion on how can we assist our brothers and sisters in this endeavor. Kamis 26 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja dan memperkuat hubungan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr di Abu Dhabi. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara sepakat meningkatkan kerjasama investasi, di mana Uni Emirat Arab menyatakan komitmen untuk menambah investasinya di Indonesia, sementara pemerintah Indonesia menegaskan kesiapan untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif serta membuka peluang kolaborasi di berbagai sektor prioritas, termasuk energi
teknologi dan juga infrastruktur. Peningkatan kerjasama ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis utama dari Uni Emirat Arab di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, setibanya di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandar Udara Presidential Flight sekitar pukul 18.00 waktu setempat, di mana Presiden Prabowo Subianto di Abu Dhabi disambut oleh diaspora dan juga mahasiswa Indonesia serta berbincang singkat dengan mereka. Penyambutan juga diwarnai dengan penyerahan bakat bunga dari 2 anak Indonesia yang mengenakan pakaian adat tradisional. Salah satu mahasiswa yang hadir, Noval Ahmad Sofyan, merupakan mahasiswa S1 University of Humanities sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab, di mana ia mengaku terkesan dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan ia berharap kunjungan ini semakin mempererat hubungan Indonesia dan juga Uni Emirat Arab termasuk dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi. Kesan dalam menyambut Pak Prabowo adalah sangat senang sekali dan bahagia. Kebetulan kita bisa menjabat tangan beliau dan sangat mengesankan bagi kami, terutama Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak yang Presiden yang terhebat, hebat juga. Kemudian tadi juga mungkin sempat berbincang dengan Pak Prabowo atau sempat disapa atau gimana? Iya, siap. Saya memperkenalkan diri, memperkenalkan bahwa perwakilan dari mahasiswa satu Uni Emirat Arab Indonesia. Gimana tadi kesannya dari beliau? Beliau nyambut sangat baik sekali dan hangat. Gitu. Baik. Kemudian Mas, dengan kehadiran Pak Prabowo di Abu Dhabi ini, apa harapannya dari selaku mahasiswa dengan kehadiran Pak Presiden? Harapannya adalah semoga dengan kehadiran Bapak Presiden selalu setiap tahunnya bahkan bisa mempererat hubungan dengan baik, hubungan bilateral, hubungan antar kedua negara, yang mana itu berimbas pada segi ekonomi maupun segi pendidikan, dan salah satunya kita termasuk menjadi imbas dari hubungan yang baik antara Presiden dengan Uni Emirat Arab. Jumat 27 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Rapat berlangsung pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa dan digelar secara tertutup. Agenda tersebut dilaksanakan sesaat setelah Presiden tiba di tanah air dari rangkaian lawatan kenegaraan ke sejumlah negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa Presiden tiba di Jakarta pada Jumat pagi setelah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Inggris, Yordania, dan juga Uni Emirat Arab. Setibanya di Indonesia, Kepala Negara langsung melanjutkan agenda pemerintahan dengan memimpin rapat bersama para menteri untuk membahas sejumlah isu strategis. Jadi hari ini, Jumat, tadi pagi Bapak Presiden sudah tiba dari kunjungan ke luar negeri, dari Amerika Serikat, Inggris, Yordania, kemudian UAE. Ya. Kemudian hari ini juga nanti sore, beliau akan melaksanakan rapat terbatas menjelang berbuka puasa mungkin sekitar jam 4, kemudian rapat terbatas sampai berbuka, kemudian mungkin nanti disambung lagi, lokasinya di Kertanegara, tapi tertutup. Di kesempatan yang sama, Seskap Teddy juga menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak mengurangi anggaran program pendidikan. Ia menjelaskan, pemerintah memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pemotongan anggaran. Menurutnya, komitmen terhadap sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Bahkan, pemerintah justru memperkuat dukungan penuh terhadap program-program pendidikan seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan secara beriringan, baik melalui pemenuhan gizi maupun penguatan akses dan juga mutu pendidikan. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa? Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah, untuk
digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke. Saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan, gizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam 1 tahun saja, sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 23 Februari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audensi Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera atau FUMAS di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas penguatan sumber daya manusia atau SDM digital sekaligus menyoroti pentingnya pemerataan tenaga pendidik sebagai fondasi transformasi teknologi nasional. Dalam pertemuan ini, Wapres menyatakan bahwa dukungan terhadap berbagai inisiatif peningkatan literasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) termasuk pengembangan kemampuan coding bagi generasi muda. Namun ia menegaskan bahwa penguatan literasi teknologi harus diiringi dengan kesiapan tenaga pendidik yang memadai dan merata. Rabu 25 Februari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audensi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia atau DPP Mahasantri di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Wapres memaparkan berbagai program kerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto khususnya di bidang pendidikan yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan manusia secara merata di seluruh wilayah. Tidak hanya di sektor pendidikan dan teknologi, diskusi juga mencakup peran generasi muda dalam penguatan UMKM serta pentingnya literasi informasi, dan Wapres mengingatkan generasi muda untuk mampu menyaring setiap informasi secara kritis sebelum menyebarkannya guna mencegah disinformasi yang dapat merusak kohesi sosial. Di hari yang sama, Rabu 25 Februari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menerima audensi ASEAN Foundation di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan ini, Wapres menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan Artificial Intelligence bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, seiring ditetapkan Indonesia sebagai negara dengan target peserta terbesar dalam program AIM ASEAN, yakni 44.000 UMKM dari total 100.000 UMKM di 11 negara ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, delegasi ASEAN Foundation memaparkan program AIM ASEAN, sebuah inisiatif pelatihan AI dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan program mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Legal Coordinator and Project Manager AIM ASEAN, Eci Ernawati menjelaskan bahwa di Indonesia program ini dijalankan bersama mitra lokal termasuk Kumpul IPEC dan Kaizen Room. Dukungan Wapres menjadi sinyal kuat kemitraan pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Pelatihan AI dinilai tidak hanya membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi usaha, tapi juga membuka peluang inovasi produk, pemasaran berbasis data, hingga perluasan akses pasar.
Jumat 27 Februari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto usai kunjungan kerja ke sejumlah negara. Pesawat Kepresidenan Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di tengah hujan yang mengguyur ibu kota. Selain Wapres, tampak turut menyambut kedatangan Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Rizky Saputra, Ragi Lestari, dan tim Istana melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.